Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok akan mempresentasikan yaitu merancang perkembangan pembelajaran IPA kelas 3 dan kelas 4. Pembelajaran IPA SD atau MI. Pembelajaran merupakan suatu proses penyampaian pengetahuan yang dilaksanakan dengan menuangkan pengetahuan kepada siswa. Bila pembelajaran dipandang sebagai suatu proses, maka pembelajaran merupakan rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka membuat siswa belajar. Pembelajaran merupakan suatu proses yang terdiri dari dua kombinasi aspek, yaitu belajar bertujuan kepada yang harus dilakukan oleh siswa dan mengajar berorientasi pada apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai pemberi pembelajaran. Karakteristik siswa SD atau MI. Karakteristik perkembangan anak pada kelas 1, 2, dan 3 SD atau MI biasanya pertumbuhan fisiknya telah mencapai kematangan. Mereka telah mampu mengontrol tubuh dan keseimbangannya. Perkembangan emosi usia 6-8 tahun antara lain anak telah mencapai ekspresikan reaksi terhadap orang lain, telah mendapat mengontrol emosi, sudah mampu berpisah dengan orang tua, dan telah belajar tentang benar dan salah. Karakteristik pembelajaran kelas rendah. Yang pertama, pembelajaran di kelas rendah dilaksanakan berdasarkan rancangan pembelajaran atau silabus yang telah dikembangkan oleh guru. Yang kedua, pembelajaran konkret lebih sesuai diberikan kepada siswa kelas rendah, yaitu kelas 1, 2, 3 di sekolah dasar atau MI. Yang ketiga, proses pembelajaran ini harus dirancang oleh guru sehingga kemampuan siswa, bahan belajar, proses belajar, dan sistem sesuai dengan taraf perkembangan siswa. Karakteristik pembelajaran kelas tinggi. Yang pertama, esensi proses pembelajaran di kelas tinggi yaitu kelas 4, 5, dan 6 adalah suatu pembelajaran yang dilaksanakan secara logistik dan sistematis untuk pembelajaran siswa tentang konsep dan generalisasi sehingga penerapannya dapat menyelesaikan soal, menggabungkan, menghubungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat, dan membagi. Yang ketiga, banyak strategi belajar yang dapat digunakan dalam proses belajar kelas tinggi sekolah dasar, di antaranya ceramah, tanya jawab, latihan atau drill, belajar kelompok, observasi atau pengamatan, inquiry, pemecahan soal, dan penemuan. Yang ketiga, siswa dapat dibimbing dengan menggunakan pembelajaran konstruktivis, yaitu menemukan, menggolongkan, melakukan, menyimpulkan, dan menyusun sendiri atau menyimpulkan dari substansi pembelajarannya. Merancang pembelajaran IPA, pembelajaran di kelas rendah 1, 2, 3 dan atau kelas tinggi 4, 5, 6 kurang lebih hampir sama. Yang membedakan hanyalah suatu tindakan dalam menentukan materi dan kecanggihan seorang pengajar dalam menentukan metode, cara ajar, atau kecanggihan ide dalam mengambil hati peserta didik. Pembelajaran IPA pada kurikulum tingkat 1 pendidikan atau KTSP yaitu pertama, 1. Pengembangan bahan ajar IPA SD atau MI. Bahan ajar atau materi pembelajaran instruksional material secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa alam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Yang kedua, prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar, prinsip-prinsip relevansi keterkaitan, prinsip konsisten, dan prinsip berkecukupan. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, rencana menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Pembelajaran IPA pada kurikulum 2013. Yang pertama, kompetensi inti 1 berkaitan dengan sikap diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkaitan dengan karakter diri dan sikap sosial.
Yang ketiga, berisi KD tentang pengetahuan materi yang diajarkan, sedangkan yang keempat, berisi KD tentang penyajian pengetahuan. Kompetensi inti 1, 2, dan 4 harus dikembangkan dan ditumbuhkan melalui proses pembelajaran setiap materi pokok yang dicantum dalam kompetensi 3. Kompetensi 1 dan 2 tidak diajarkan langsung atau direct teaching, tetapi pengajaran tidak langsung pada setiap kegiatan pembelajaran. Cukup sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.